Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Al-Hadi. Saya dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas keterampilan kedua, titik belok fungsi trigonometri. Baiklah, sekarang kita akan kembali ke soal. Jadi soalnya, kasus jumlah penyebaran COVID-19 di suatu daerah diprediksi oleh ahli akan mengikuti kurva fungsi fx sama dengan 5 tambah 5 cos dalam kurung V per 12 x plus P dalam 1 tahun atau 12 bulan terakhir. Fx menyatakan jumlah kasus dalam ribuan. X menyatakan urutan bulan dalam 1 tahun. Berikut adalah grafik kasus jumlah penyebaran COVID-19. Menurut data tersebut, mulai pada bulan keberapa kurva kasus akan mulai melanda semakin mendatar? Jelaskan alasanmu. Nah, dari soal itu kita bisa menentukan intervalnya. Mi, tutup pintu nih, Mi. Tolong, Mi. Terdengar suara ayah tuh ya. Nah, nilai Pi itu kan 180 derajat. Berarti nilai Pi per 12 adalah 180 derajat per 12 sama dengan 15 derajat. Jadi kita tulis kembali nilai efeknya. Fx sama dengan 5 ditambah 5 cos Pi per 12x ditambah Pi. Untuk mempermudah hitungan, kita ganti nilai Pi-nya ke dalam bentuk derajat. Fx sama dengan 5 plus 5 cos 15 derajat x plus 180 derajat. Untuk menentukan titik belok, caranya sama persis dengan cara menentukan titik balik atau titik stasioner. Bedanya, kalau kita menentukan titik balik atau titik stasioner itu, kita hanya perlu mencari f aksennya aja atau turunan pertamanya saja. Tetapi kalau titik belok kita harus mencari f double aksen atau turunan yang kedua. Nah, di sini kita mencari turunan pertamanya dulu. F aksen X sama dengan 5. Jika diturunkan karena tidak ada variabel X, makanya 0. 5 sini tetap ditulis karena masih menjadi bagian dari cos. Cos turunannya min sin 15 derajat X ditambah 180 derajat sama dengan, karena belum turunkan dan masih menjadi nilai cos, maka tetap ditulis 15 derajat. Nah, sedangkan 15 derajatnya tetap. Sudah itu negatifnya kita pindah ke depan, jadi min 5 dikali 15 derajat sin 15 derajat X plus 180 derajat. Nah, karena di sini kita menentukan titik belok, maka kita harus mencari turunan yang kedua. F double aksen X sama dengan min 5 dikali 15 derajat. Sedangkan turunan sin adalah cos, jadi min 5 dikali 15 derajat cos 15 derajat X plus 180 derajat. Karena belum diturunkan, maka jadi masih tulis selanjutnya 15 derajat plus 180 derajat. Jika diturunkan 15 derajat. Nah, 15 derajatnya kita pindah ke depan, jadi negatif 5 dikali 15 derajat cos dikali 15 derajat plus 180x plus 180 derajat. Jadi nilai fx double aksen min 5 dikali 15 derajat 15 derajat x plus 180 derajat 15 derajat, hasilnya min 1125 derajat cos 15 plus x plus 180 derajat. Sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya. Syarat agar dicapai titik belok f double aksen x harus sama dengan 0. Jadi f double aksen x sama dengan 0. Negatif 1125 derajat cos 15 derajat x plus 180 derajat sama dengan 0. Karena di sini kita mau mencari nilai cos, maka
kita harus membagi dengan negatif 1125 derajat. Hasilnya, cos 15 derajat X plus 180 derajat sama dengan 0. Nah, karena di sini kita mencari nilai X, maka kita harus menghilangkan cosnya, yaitu dengan cara mencari cos berapa yang hasilnya 0 derajat. Nah, kita menemukan cos 90 derajat. Jadi, cos 15 derajat X plus 180 derajat sama dengan cos 90 derajat. Cosnya bisa kita coret, jadi kita sisa 15 derajat X plus 180 derajat sama dengan 90 derajat X, 90 derajat. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai X dengan rumus periode yang sudah kita pelajari pada kelas 11. Untuk cos, rumus periodenya ada 2, X sama dengan alpha plus K dikali 360 derajat. Dan yang kedua, untuk yang kedua, X sama dengan min alpha plus K kali 360 derajat. Kita masuk ke maka yang pertama. X sama dengan alpha plus K kali 360 derajat. Jadi 15 derajat X plus 180 derajat sama dengan 90 derajat plus dikali plus K kali 360 derajat. Kan tadi kita ketemunya nilai alfanya 90 derajat. Nah, 180 derajat sebelah kiri kita pindahkan sebelah kanan. Jadi negatif 15 derajat X dikurang 190 derajat ditambah K 360 derajat. Kita operasikan 90 derajat dengan 180 derajat terlebih dahulu. 90 derajat dikurang 180 derajat hasilnya negatif 90 derajat. 15 derajat X sama dengan negatif 90 derajat plus K dikali 360 derajat. Nah, karena kita mau mencari nilai X, maka kita harus menghilangkan nilai 15 derajat. Jadi kita harus membaginya dengan nilai 15 derajat. 15 derajat X dibagi 15 derajat X hasilnya X min 90 derajat dibagi 15 derajat X hasilnya min 6. 360 derajat dibagi 15 derajat hasilnya 24. Nah, setelah seperti ini kita bisa memasukkan nilai K. Nilai K dalam rumus periode itu berupa bilangan bulat. Bisa dimulai dari 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Di sini kita mulai dengan K sama dengan 1. X sama dengan min 6 plus 1 kali 24 sama dengan 18. Nah, 18 ini tidak masuk interval karena sudah melebihi dari interval yang sudah kita tentukan tadi. Selanjutnya kita lanjut ke maka yang kedua. X sama dengan min alpha plus K kali 360 derajat. 15 derajat X plus 180 derajat sama dengan min 90 derajat plus K kali 360 derajat. 180 derajat yang sebelah kiri kita pindah ruas ke 180 derajat sebelah kanan, jadi negatif. 15 derajat X sama dengan negatif 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita operasikan dulu negatif 90 derajat dengan 180 dengan negatif 180 derajat. Nah, hasilnya min negatif 180 derajat dan 90 derajat hasilnya negatif 270 derajat. 15x sama dengan min 270 derajat plus K kali 360 derajat. Karena kita ingin mencari nilai X, maka kita harus menghilangkan 15-nya terlebih dahulu, yaitu dengan disandarkan atau dibagi 15 derajat. 15 derajat X dibagi 15 derajat X hasilnya X min 280 derajat dibagi 15 derajat hasilnya min 18 derajat. 360 derajat dibagi 15 derajat hasilnya 24. Nah, setelah menentukan nilai X seperti ini, kita bisa mengunci dengan nilai K. Kita mulai untuk K sama dengan 1, X sama dengan min 18 plus 124 sama dengan 6. Nah, jadi nilai X pada maka kedua ini masuk ke dalam interval 6 karena
X di antara 1 dan 12. Jadi kasus COVID-19 akan mendatar. Fx sama dengan 5 tambah 5 cos pi per 12 X plus pi jika interval 1 lebih kecil X lebih kecil 12 pada bulan ke-6.